Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema yang sangat menarik bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita, yaitu tema tentang konsep diri. Konsep diri itu merupakan sebuah cara dan sikap dari seseorang dalam memandang dirinya, baik secara utuh, secara fisikal, secara intelektual, emosional, spiritual maupun sosial. Nah, dalam konsep diri ada beberapa komponen yang sangat perlu untuk kita pahami bersama. Apa saja komponen-komponen yang di dalamnya itu mengandung berbagai hal tentang diri seseorang. Di dalam konsep diri, beberapa komponen itu diantaranya adalah yang pertama, itu tentang citra diri, atau istilahnya sering disebut dengan self-image. Citra diri ini merupakan perilaku dari seseorang secara fisik pada dirinya sendiri, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Itu adalah komponen pertama. Kemudian komponen kedua dari konsep diri itu adalah tentang identitas diri. Identitas diri ini merupakan kepekaan dari seseorang terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan orang lain. Itu tentang identitas diri. Selanjutnya, komponen yang ketiga dari konsep diri adalah tentang ideal diri. Ideal diri ini merupakan sebuah persepsi seseorang mengenai bagaimana orang tersebut semestinya berperilaku dengan berdasarkan pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-cita yang ingin dicapainya. Kemudian komponen yang berikutnya atau yang keempat setelah ideal diri adalah tentang peran diri. Peran diri ini merupakan segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran dari seseorang di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut.
Kemudian komponen yang kelima dari konsep diri itu adalah tentang sesuatu yang berkaitan dengan harga diri, atau istilah yang lebih familiar itu sering disebut dengan self-esteem. Harga diri ini merupakan sebuah persepsi seseorang akan hasil yang telah dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Nah, itu tadi merupakan komponen-komponen yang ada di dalam konsep diri. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis dari konsep diri ini? Jenis yang pertama atau kelompok pertama dari konsep diri adalah konsep diri positif. Konsep diri positif akan membuat seseorang beranggapan bahwa di samping ada hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yaitu konsep diri negatif. Konsep diri negatif ini biasanya terjadi atau dialami pada seseorang yang tidak banyak tahu informasi tentang dirinya sendiri dan juga tidak melihat dirinya secara utuh. Orang-orang yang masuk dalam golongan konsep diri negatif ini cenderung memiliki sifat yang lebih pesimis dan akan merasa sulit untuk melihat sebuah kesempatan di dalam kesulitan yang terjadi. Oleh karenanya, dari dua kelompok besar tadi, ada baiknya kita berintrospeksi diri. Apakah kita masuk dalam kelompok konsep diri positif atau justru masuk dalam kelompok konsep diri negatif? Tentu bagi mereka atau bagi kita yang masuk dalam konsep diri positif, ini merupakan sesuatu yang baik dalam rangka menunjang keberhasilan atau kesuksesan kita atas segala raihan apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Namun bagi kita yang termasuk dalam konsep diri negatif, tentu tidak boleh berputus asa. Masih banyak jalan untuk melakukan berbagai penyempurnaan dari apa-apa yang bersifat negatif dalam konsep diri kita. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit kita rubah,
kita alihkan menjadi kelompok-kelompok kita dengan konsep diri positif. Kemudian tentu muncul sebuah pertanyaan, kira-kira apa saja yang menjadi faktor yang bisa mempengaruhi konsep diri seseorang? Nah, jawabannya adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi konsep diri seseorang. Apa saja itu? Faktor yang pertama adalah faktor kegagalan. Kegagalan yang terjadi pada diri seseorang dan itu berlangsung secara terus-menerus akan memunculkan sebuah pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan diri orang tersebut, sehingga akan berujung pada munculnya sebuah persepsi bahwa diri orang tersebut merasa lemah dan juga muncul pemikiran bahwa dirinya tidak dapat diandalkan. Ini adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang sangat mempengaruhi konsep diri adalah depresi. Seseorang atau individu yang dihadapkan pada kegagalan, maka orang tersebut memiliki kecenderungan bahwa menganggap dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan tersebut. Dan tentu juga mereka yang memiliki potensi untuk depresi tentu tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam mengambil peluang atas berbagai kegagalan yang dihadapinya. Itu adalah faktor kedua. Faktor ketiga yang juga mempengaruhi konsep diri seseorang adalah overthinking. Orang yang overthinking itu ada kecenderungan untuk terus-menerus memikirkan berbagai kegagalan yang dialaminya tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya. Nah, itu tadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi konsep diri seseorang. Tentu setelah kita memahami tentang hal ini, ada baiknya kita terus melakukan dan melakukan perbaikan agar kegagalan menjadi peluang bagi kita untuk meraih sesuatu yang positif. Kemudian dalam sebuah konsep diri bagi seseorang yang sehat dan positif, tentu akan membawa manfaat positif pula bagi orang tersebut. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah memaksimalkan potensi diri. Orang-orang yang masuk dalam kelompok konsep diri positif dan sehat
akan memiliki kepercayaan bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mencari peluang dan solusi. Juga mampu membuka potensi yang dimilikinya pada hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Manfaat yang kedua bagi orang-orang yang memiliki konsep diri positif dan sehat adalah orang tersebut akan mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan permasalahan. Orang-orang seperti ini atau yang memiliki konsep diri sehat dan positif akan mampu menentukan tentang seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyaman dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Manfaat yang ketiga, orang-orang dengan konsep diri positif dan sehat akan dapat membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidup. Biasanya, orang-orang dengan konsep diri yang sehat dan positif memiliki sikap yang optimis sekaligus realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Maka dengan begitu peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar, sehingga tujuan yang diinginkannya pun akan lebih mudah dicapainya. Kemudian manfaat yang keempat, jika seseorang memiliki konsep diri yang positif dan sehat, adalah dia akan mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi permasalahan. Orang-orang dengan konsep diri yang positif dan sehat akan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi fisiknya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, karena dirinya akan merasa kuat dan mampu untuk memenangkan pertarungan melawan sebuah kegagalan. Dan manfaat kelima dari orang-orang yang memiliki konsep diri positif dan sehat adalah dia akan mampu menghindari yang namanya self-sabotaging behavior, di mana orang-orang ini akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih positif, lebih optimis, dan lebih yakin bahwa dirinya mampu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, dari berbagai manfaat tersebut, tentu kita akan semakin sadar bahwa idealnya kita juga harus memiliki konsep diri yang sehat dan juga positif. Karena dengan konsep yang sehat dan positif ini akan memacu diri kita untuk sanggup melawan apapun, baik itu kegagalan, hambatan, rintangan, dan apapun yang bisa menghalangi niat-niat baik kita
demi mencapai berbagai kebutuhan dan keinginan kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang konsep diri. Semoga akan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.